Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga jenis senjata api. Selain itu, pemilik dari senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah tersebut, hanya satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Ada 14 butir, kemudian diduga senjata api ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Ya, pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi peserta didik. Ia mempertanyakan pengawasan sekolah dan dinas pendidikan terkait dengan penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan. Kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa... Asal-usul ratusan senjata api dan airsoft gun yang ditemukan di sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih menjadi misteri. Pihak yayasan mengaku tidak mengetahui riwayat barang tersebut. Kuasa hukum Yayasan Sekolah Hermawanto menyatakan pengurus yayasan saat ini tidak mengetahui asal-usul ratusan senjata yang ditemukan. Berdasarkan keterangan para guru, selama ini tidak pernah ada kegiatan ekstrakurikuler menembak di sekolah. Menurutnya, pengurus baru mulai menjalankan tugas setelah mantan ketua Yayasan IWD dinonaktifkan. Kami itu pihak pengurus baru tidak mengetahui sama sekali keberadaan senjata itu sampai kami menemukannya. Bagaimana caranya masuk, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, kami juga tidak tahu. Karena yang mengelola itu dahulu adalah pengurus lama yang sudah kami berhentikan, sudah kami pecat. Dan sekarang pengurus baru, makanya kami tidak tahu apa-apa. Akses terhadap ruangan pun kunci dibawa oleh mereka semua. Dan sekarang karena ada beberapa yang polis lain, maka itu kewenangan kepolisian untuk membukanya. Sementara dari pemeriksaan polisi ditemukan 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin, serta 1 pucuk senjata api merek Francispa, laras panjang pabrikan, berikut M4 karbin, serta AK-47 dan FN-90, serta sejumlah dokumen. Jadi selain barang-barang yang ditemukan di lokasi juga ada dokumen. Terkait dokumen-dokumen ini tentunya penyelidik Satreskrim sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Langkah kami ini TKP di yayasan, informasi yang kami dapat dari yayasan, kami melangkah berawal dari keterangan pihak yayasan. Dan kemarin sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung dan polisi akan mendalami seluruh keterangan dari masing-masing pihak untuk mengungkap asal-usul serta status hukum barang-barang tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengemudi ojek online di Sleman, Yogyakarta nekat menjamret kalung emas jutaan rupiah milik seorang ibu rumah tangga.
Memakai atribut jaket ojek online, seorang pria terekam kamera CCTV kabur mengendarai sepeda motor keluar dari gang. Tak lama kemudian, seorang ibu berusaha mengejar pria ini hingga ke jalan raya. Pelaku berhasil kabur usai menjamret kalung emas korban senilai 7 juta rupiah. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya dapat ditangkap setelah polisi menyelidiki identitas pelaku dari rekaman kamera CCTV. Pemirsa, polisi menangkap wanita muda pelaku pencurian motor. Korban pelajar SMK berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi kencan. Wanita 21 tahun ini ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku mencuri sepeda motor milik pelajar SMK yang baru dikenalnya melalui aplikasi kencan. Kemudian korban diajak bertemu pelaku di permukiman Basmol Kembangan Utara. Pelaku yang beralasan ingin buang air kecil meminjam sepeda motor korban untuk pergi ke toilet di minimarket. Pelaku tak kunjung kembali setelah ditunggu selama 1 jam, membuat korban sadar sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman kamera CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Seorang pria asal Blitar ditangkap atas kasus penipuan dengan modus janji pernikahan. Korban bekerja sebagai TKW di Hong Kong mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Polisi menangkap pelaku penipuan dengan modus menjanjikan pernikahan. Korban wanita berusia 48 tahun warga Tulung Agung mengalami kerugian mencapai 622 juta rupiah. Peristiwa bermula pada tahun 2020 saat korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Pelaku mengaku belum menikah dan menjanjikan akan menikahi korban. Pelaku meminta korban mengirimkan uang hasil kerjanya di Hong Kong. Uang korban dijanjikan pelaku dijadikan untuk modal usaha hingga membeli kendaraan sebagai aset bersama. Saat korban kembali ke Indonesia, uang yang selama ini dititipkan tak kunjung dikembalikan dan pelaku sulit dihubungi. Polisi melacak keberadaan pelaku hingga ke Ponorogo dan berhasil menangkapnya di depan terminal Selewaji. Viral aksi tawuran antar gangster di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Kedua kelompok gangster tawuran menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Polisi dengan cepat tangkap 12 pelaku tawuran antar gangster berbekal video yang viral. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran. Dari 12 itu, kita filter yang dapat kita jadikan tersangka adalah 1 dewasa, 3 anak, dan 3 anak. Totalnya 4 orang. 12 pelaku ditangkap, selanjutnya diproses hukum terkait dugaan penggunaan senjata tajam. Polisi menyebut ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan dapat mencapai 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu 17 pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.